Apa kata Ustaz? Ciri-ciri mereka ini, orang yang senang berdebat, orang yang bukan tujuannya punya ilmu atau mengajarkan ilmu untuk semakin orang taat kepada Allah, semakin orang dekat dengan Allah. Ciri-ciri mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka yatarabbasuna ayyantadhirun, mereka itu menunggu bika terhadap kamu, lihasadihim, karena hasudnya mereka, raibal manun, yaitu celaka yang terjadi pada diri kamu. Artinya mereka itu ulama-ulama di akhir zaman yang kita harus menghindari mereka. Mereka itu menunggu kapan jatuhnya orang yang tidak ia senangi. Kapan jatuhnya fulan, kapan jatuhnya alim fulan, kapan jatuhnya ustadz fulan, dai fulan. Ditunggu jatuhnya. Entah itu karena terjadi entah kecelakaan, entah karena dia hal-hal yang lainnya, pokok ditunggu sama dia kapan ini orang jatuh. Kenapa? Karena mereka dianggap saingan. Tidak saling menjaga, malah berkeinginan satu sama lainnya untuk jatuh. Seharusnya kalau mereka saling menjaga, mereka sama-sama saling bekerja sama, ya tentunya umat ini akan semakin baik. Kenapa? Semakin banyak ulama, semakin banyak ustadz, semakin banyak orang alim, tentunya itu akan terbantu. Karena masyarakat yang didakwah, masyarakat yang harus kita ajarkan ilmu syariat kepada mereka ini, masih banyak mereka yang tidak mengetahui. Lah ini masalahnya, ulamanya satu sama lainnya ingin saling menjatuhkan, diribut satu sama lain sampai akhirnya yang harus didakwahi, yang harus diajari ternyata tidak terhiraukan mereka. Akhirnya mereka tidak diajari. Dan itu hati-hati ulama-ulama seperti gini, yang mereka itu sifatnya biasanya ingin satu sama lain jatuh. Bukan saling menjaga, tapi berharap jatuhnya daripada ulama atau ustadz atau orang alim yang lainnya. Untuk apa? Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya supaya dia akan lebih unggul daripada yang lainnya, supaya tidak ada saingan. Malah sebagian kalau sudah ada satu daerah, kemudian ada ulama yang lain datang, orang alim yang lain datang, mereka menganggap, wah ini daerahku, ini adalah tempat aku berdakwah, seakan-akan tidak boleh ada orang yang lain yang masuk ingin berdakwah di tempat itu. Nah, akhirnya bagaimana orang tadi itu keluar dari tempat itu. Nah, ini ulama-ulama seperti ini hati-hati. Ya, karena tujuannya bukan lillah, berarti tujuannya hanya untuk berharap untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan simpati daripada yang lainnya. Karena itu hati-hati orang-orang seperti ini, mereka akan berusaha menjatuhkan kita karena hasudnya mereka terhadap yang lainnya. Itu ciri-cirinya. Kemudian wa yaqta'una 'alaika bid-dunun. Mereka itu memutus kamu di dalam segala hal, bid-dunun, hanya dengan prasangka. Mereka hanya prasangka yang jelek tanpa ada bukti, langsung memvonis. Wah ini sesat, wah ini orang fasik, wah ini orang syirik, wah ini ahli bid'ah, wah ini orang celaka. Tanpa ada bukti yang nyata, langsung memutuskan tanpa ditanya terlebih dahulu, tanpa mengetahui terlebih dahulu. Kadang-kadang dapat kabar dari orang langsung diambil mentah-mentah, langsung diputusi. Ini hati-hati ulama-ulama seperti ini. Ya, ini berarti yang harus kita hindari. Kemudian wa yataghamazuna wara'aka bil uyun. Kemudian mereka itu yataghamazuna, mereka yushirun wara'aka bil uyun. Mereka di belakang kamu, mereka di belakang mereka yang lainnya itu saling mengejek.
Di belakang yang lainnya saling mengejek. Sesama ulama, kadang-kadang sesama ustadz, sesama dai saling mengejek. Mungkin di depannya mereka seakan-akan duduk bersama, tapi di belakangnya saling membicarakan. Yushirun bil uyun, pakai isyarat dengan apa? Mata. Menyepelekan, istihza, ya, merendahkan, menyepelekan. Nah, ini yang harus kita hindari model-model seperti ini. Tujuannya bukan untuk ya, kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama yang jauh ya, jauh. Mereka itu lillah, tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk Allah sudah. Tidak ada yang lain tujuannya kecuali ingin membahagiakan Nabi. Tapi kalau ulama-ulama seperti ini hati-hati. Dan ini yang sudah diwanti-wanti sama Nabi. Di akhir zaman banyak ulama ya modelnya kata Imam Ghazali ya seperti ini. Yataghamazuna wara'aka bil uyun. Mereka di belakang kamu, ya mereka di belakang kamu, mereka itu apa? Istihza, menyepelekan, membicarakan, mengejek, ya bil uyun dengan apa? Isyarat dengan mata atau bahkan membicarakan kamu. Kemudian wa yuhsuna 'alaika asaratika fi isyratihim hatta yujabbihuka biha fi hali ghaidihim wa munadaratihim. Mereka itu kalau hadir di tempat kamu, hadir di majelis kamu seandainya, kemudian duduk bersama kamu, mereka kumpul dengan kamu, tujuannya bukan karena cinta sebetulnya. Tujuannya untuk mencari kesalahan, untuk mencari kekeliruan. Dia akan hadir di satu tempat yang dia tidak senang sebetulnya sama yang lainnya. Dia akan apa? Mencari kesalahannya. Bahkan mungkin kalau perlu ditulis. Oh, fulan pernah di saat ini, di tahun ini, ya jam sekian, poin pertama dia melakukan kesalahan ini. Poin kedua dia melakukan kesalahan ini. Poin ketiga dia melakukan kesalahan ini. Terus gitu. Jadi dia apa? Cari-cari kesalahan, bukan duduk karena cinta, bukan duduk karena apa? Saling menghormati, enggak. Tapi apa? Ingin mencari kesalahan. Tersenyum di hadapan kamu, tapi ternyata apa? Dia mencari kesalahan. Itu apa? Wa yuhsun 'alaika asaratika fi isyratihim hatta yujabbihuka, sehingga apa? Nanti kalau sudah saatnya, ketika dia marah, ketika dia sudah mulai ya saatnya untuk menampakkan aslinya, mereka akan membongkar aib daripada orang yang duduk bersama dia. Padahal ya mungkin kesalahan bukan disengaja, mungkin kekeliruan bukan disengaja, mungkin cari-cari kesalahan padahal bukan salah. Tapi tujuannya apa? Ketika dia sudah saatnya, dia akan membongkar aib-aibnya. Tujuannya untuk apa? Menjatuhkan. Nah, ini hati-hati model-model seperti gini. Kalau kita melihat model-model seperti ini, ya jangan dijadikan rujukan, jangan dijadikan panutan. Kita harus lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang seperti gini. Ya, dia akan apa? Dia akan membongkar. Ya, dia melakukan kesalahan ini di ucapannya saat itu, ya tanggal sekian dia mengucapkan ini, kemudian yang dia lakukan ini, terus akan dibongkar semuanya. Kemudian la yagiluna laka asrah, dia tidak akan memaafkan terhadap kamu kesalahan sekecil apapun. Wala yaghfiruna laka zallah, dan dia tidak akan mengampuni terhadap kamu kesalahan kekeliruan apapun. Wah, akan menuntut. Kalau kamu salah sedikit, waduh sudah jadi pembicaraan. Kalau perlu dibicarakan di majelis. Fulan melakukan ini, fulan ini. Padahal apa? Kekeliruan yang bukan disengaja, dan itu kekeliruan kecil, hal yang sepele tapi dibesar-besarkan. Yuhasibunaka 'alan nagir wal kitmir. Mereka akan memperhitungkan kamu walaupun itu adalah hal yang kecil, hal yang sepele. Sekecil apapun mereka tetap akan memperhitungkan dan akan membongkar. Ini yang dilakukan oleh mereka. Ini ciri-ciri mereka ini ya. Kemudian wa yahsudunaka 'alal qalil wal katsir. Mereka itu akan merasa apa? Hasud, iri. Iri terhadap kenikmatan yang sekecil apapun yang kamu dapatkan ataupun apalagi besar. Kalau kamu dapat nikmat, seandainya ada kenikmatan yang didapatkan, wah dia akan hasud. Apalagi kenikmatan yang besar, dia akan iri, dia tidak akan senang, berusaha untuk menggagalkan daripada kenikmatan yang dia dapatkan. Ini yang harus model-model yang seperti ini hati-hati.
Kemudian wa yuharriduna 'alaikal ikhwan bin namimah wal balaghat wal buhtan. Kemudian dia akan mengajak orang, ya saudara-saudaranya, ya untuk apa? Yang diomongkan di dalam majlis bukan bagaimana mencari cara untuk dakwah, bagaimana pemuda-pemuda yang saat ini yang mereka meninggalkan hadir majlis, mereka enggak sholat, mereka terjangkit narkoba, mereka seandainya melakukan perzinaan, mereka hamil ya sebelum di luar nikah, seandainya bagaimana tujuannya supaya mereka ini kembali, mereka takut kepada Allah, mereka ya tidak melakukan perbuatan daripada yang diharamkan oleh Allah. Bukan itu yang dibicarakan, tapi yang dibicarakan urusan lain. Kadang-kadang urusan yang tidak ada kepentingan dalam urusan agama, padahal dia ditokohkan sebagai orang yang memiliki ilmu agama. Tapi yang dibicarakan, kalau orang lain seandainya nggak tahu dia, mungkin dia akan menilai ini bukan ahli ilmu. Kenapa? Yang dibicarakan kadang-kadang politik, yang dibicarakan hanya urusan organisasi seandainya, bukan urusan agama, tapi urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya untuk agama. Nah, ini hati-hati orang-orang model-model seperti ini. Mereka ribut dalam urusan, membicarakan orang lain kadang-kadang. Ulama fulan, akhirnya apa? Duduknya mereka, pikiran mereka, fokus mereka bukan untuk agama, tapi untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam urusan agama. Nah, kalau model-model gini hati-hati katanya. Ya, zahirnya mereka, kalau mereka ridho, in rodu fa zahirumul malak. Waduh, kalau senang dilihat ini orang ada manfaat, dia akan menjadi orang yang selembut-lembutnya. Ya, dia akan menghadap kepada kita dengan lemah lembut, dia akan berbicara dengan lemah lembut. Wah, kenapa? Karena ada manfaat yang bisa dihasilkan. Tapi kalau seandainya insakh itu, kalau dia orang yang tidak senang dengan kita, mereka marah dengan kita, fabatinumul hanak. Ya, mereka walaupun duduk diam, tapi batinnya hanak, kebencian yang ada. Diibaratkan orang-orang seperti ini, dohiruhum siap, wabatinuhum diab. Dohirnya pakaian yang dia pakai, pakainya bagus, bersih. Ya, pakainya bagus, bersih. Kemudian apa? Dari segi dohirnya, mereka pakai pakaian, tapi hatinya diab seperti serigala. Nah, ini orang-orang model gini, kata Imam Ghazali, hati-hati. Ya, fasuhbatuhum khusran. Kalau kita berteman dengan mereka, rugi. Kalau kita jadikan panutan, rugi. Rugi kenapa? Tidak akan mengarahkan kita kepada yang lebih baik, malah kita akan menjadi orang yang akan berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ini model-model yang sudah dicontohkan sama Imam Ghazali. Karena di zaman ini, ya kita ini harus harus pinter-pinter memilih dan memilah. Ya, kita harus berhati-hati ya untuk memilih daripada ulama yang kita jadikan panutan. Karena Nabi mewanti-wanti itu ya karena memang akan terjadi di akhir zaman, dan kita saksikan sudah banyak memang di akhir zaman saat ini.